Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Sabila. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dengan kode saham ACES pada periode 2021 hingga 2025. ACES merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang penjualan perlengkapan rumah tangga, dekorasi rumah, peralatan dapur, dan berbagai kebutuhan sehari-harinya. Saya memilih emiten ini karena ACES merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan konsisten sehingga menarik untuk dianalisis. Selain itu, perusahaan ini menunjukkan perubahan kinerja yang cukup menarik selama 5 tahun terakhir. Dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa metode analisis, yaitu analisis rasio keuangan, analisis horizontal, common size, time series, forecasting, dan terakhir analisis kebangkrutan menggunakan metode Altman-Giscard. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, melihat tren kinerja yang terjadi, serta memproyeksikan prospek perusahaan di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, kondisi likuiditas ACES tergolong sangat baik karena rasio sebesar 6,28 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari sisi solvabilitas, debt to equity ratio sebesar 0,29 menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan didanai oleh modal sendiri, sehingga risiko keuangannya yang relatif rendah. Pada rasio aktivitas, perusahaan mampu mengelola aset dan modal kerjanya dengan cukup efektif. Namun, pada sisi profitabilitas terdapat penurunan kinerja pada tahun 2025. Meskipun margin laba kotor masih stabil, laba operasional dan laba bersih mengalami penurunan akibat meningkatnya beban operasional perusahaan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan oleh manajemen ke depannya. Selanjutnya, hasil analisis horizontal menunjukkan bahwa ACES masih mampu bertahan di tengah persaingan industri retail yang cukup ketat. Penjualan perusahaan masih tumbuh meskipun hanya sekitar 1%, sedangkan laba bersih mengalami penurunan sebesar 25%. Walaupun demikian, kondisi ACES masih lebih baik dibandingkan beberapa perusahaan retail lainnya yang mengalami kerugian. Pada analisis common size, terlihat bahwa struktur keuangan ACES cukup kuat. Sebagian besar aset perusahaan terdiri dari aset lancar, terutama kas dan persediaan, sementara sumber pendanaannya didominasi oleh ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan risiko gagal bayar yang relatif rendah. Berdasarkan analisis time series, kinerja perusahaan sempat mengalami pertumbuhan yang baik di tahun 2023 hingga 2024. Namun pada tahun 2025 terjadi perlambatan pertumbuhan akibat kenaikan biaya operasional yang cukup tinggi sehingga laba bersih mengalami penurunan. Untuk forecasting di tahun 2026, penjualan bersih diperkirakan meningkat hingga sekitar 9,32 triliun. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki peluang pertumbuhan yang positif apabila kondisi ekonomi dan operasionalnya tetap stabil. Kemudian, berdasarkan analisis kebangkrutan menggunakan Altman-Giscard, ACES pada tahun 2025 berada di angka 5,24. Nilai ini berada jauh di batas aman, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat dan risiko kebangkrutan yang rendah. Sebagai kesimpulan, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk memiliki kondisi keuangan yang sehat, likuiditas yang tinggi, struktur modal yang kuat, serta risiko kebangkrutan yang rendah. Meskipun profitabilitas mengalami penurunan di tahun 2025 akibat meningkatnya biaya operasional, perusahaan masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik berdasarkan hasil forecasting dan Altman-Giscard. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah hold bagi investor jangka menengah dengan menunggu perbaikan profitabilitas pada periode berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.